Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Hairul Hareji, program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 digit yang terakhir 110. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan algoritma dan pemrograman untuk materi selanjutnya. Karena di sini saya akan masuk ke materi list dan array, di mana kemarin kita sudah bahas boolean, if dan else. Selanjutnya di sini kita akan membahas list dan array. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama di sini terdapat array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Jadi maksudnya ini kita menggunakan array, tapi harus satu tipe data yang sama. Misal kita pemrograman kita menggunakan tipe data string, maka untuk selanjutnya akan menggunakan string, nggak boleh ke tipe data yang lainnya, misal boolean atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, setiap elemen array bisa diakses menggunakan indeks atau posisi. Nah, array ini ukurannya tetap, tidak berubah-ubah, dan akses datanya menggunakan indeks. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat contoh array di mana menggunakan Python. Namun, array sendiri jarang digunakan di Python. Biasanya array ini digunakan dalam tipe pemrograman bahasanya itu C++ atau Java. Oke. Di sini saya terdapat nilai yang di sini 80, 75, 90, 60 dan 85. Nah, di sini kita bisa print nilai pertama, nilai 0. Dan di sini terdapat listnya. Nilai 0 itu 80, nilai 1 itu 75, nilai 2 itu 90, nilai 3 60 dan nilai 4 85. Oke. Jadi misal kita di sini terdapat print nilai pertama nilai 0, maka akan muncul nilai 80 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan list, di mana list pada dasarnya mirip dengan array tapi lebih fleksibel. List bisa menyimpan berbagai macam tipe data dan ukurannya berubah-ubah. Jadi maksudnya di sini berbeda dengan array, di mana array hanya bisa menyimpan satu tipe data, namun list ini bisa berbagai macam tipe data. Misal kita ingin menggunakan boolean, strings, dan integer, maka itu akan diperbolehkan atau bisa, karena di list ini memang bisa menyimpan berbagai macam tipe data berbeda dengan array yang hanya satu tipe data. Oke. Dan ukurannya berubah-ubah, berbeda dengan array juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini terdapat contoh dari list menggunakan Python, di mana kita terdapat list buah, nama-nama buah, apel, mangga, dan jeruk. Misal print buah, maka buah nama buah tersebut akan terprint semua. Namun misal kita print buah 0, maka ini kan buah 0, buah 1, buah 2, maka apel. Kalau misal buah 2 berarti jeruk, berarti misal buah 1 itu mangga. Oke. Di sini terdapat cara menambahkan, cara menghapus, dan cara menghapus berdasarkan indeks. Jadi di sini terdapat append atau menambah di akhir. Nah, misal kita buat titik append pisang, maka akan menghasilkan apel, mangga, jeruk, pisang, di mana terdapat di akhir pemrograman, di mana akhir dari sini terdapat menambahkan pisang. Nah, buah titik append pisang. Nah, di sini menambah di akhir. Selanjutnya ini buah titik remove, di mana ini menghapus berdasarkan nilai. Jadi misal kita buat titik remove mangga, maka otomatis printnya akan atau mangga ini akan terhapus. Nah, di sini terdapat menghilang mangganya, hanya tersisa apel, jeruk, dan pisang. Dan di sini delete berdasarkan indeks. Jadi buah satu ini akan di delete, berarti buah satu ini jeruk, karena mangga sudah terhapus. Jadi buah 0 itu apel, buah 0 itu apel, buah 1 itu jeruk, dan buah 2 itu pisang. Berarti delete buah 1 berarti jeruk akan terhapus dan terprint yang tersisa apel dan pisang.
Oke, pembahasannya cukup sekian mengenai list dan array. Kita akan masuk ke pembahasan prakteknya yang menggunakan Scratch dan Replit. Oke, di sini kita akan lanjut mencontohkan list atau array dalam bentuk Scratch. Oke. Di sini kita akan masuk ke dalam variabel. Nah, di mana di variabel terdapat misal make a variable atau make a list atau make a block. Nah, di sini kita akan menggunakan make a list. Misal kita gunakan namanya listnya itu makanan. Oke. Nah, di sini maka terdapat list makanan, namun kita belum isi makanannya apa saja. Oke, kita isi dulu dengan cara menambahkan di sini. Misal kita tambahkan ayam, lalu kedua telur, ketiga beras, dan keempat mie. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan list ini dalam Scratch ini. Nih, teman-teman bisa lihat di mana ini nah, teman-teman bisa nambahkan di sini misal say item 1. Nah, misal kita say item 3 misal dan mengklik ini, nah otomatis akan pemrogramannya akan muncul beras karena di item ketiga ini beras. Nah, misal juga kita item 4, nah akan muncul nih. Oke. Di sini teman-teman banyak banget variabel-variabel yang bisa dicoba. Misal saya coba replace item, misal replace item 2 makanan ke misal telur menjadi daging, misal say item 2. Oke. Kita lihat. Nah, otomatis pemrogramannya akan mengubah listnya menjadi daging karena kita perintahkan mengganti item 2 menjadi daging. Nah, dan otomatis pemrograman juga akan mengganti daging dan mengucapkan daging karena di sini saya memerintahkan juga say item 2. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan juga makanannya. Menambahkan jadi air misal. Nah, di sini terdapat air di bagian kelima karena kita memerintahkan air untuk bagian kelima. Oke. Di sini juga kita bisa delete semua makanannya. Nah, berubah menjadi air saja karena airnya terdapat di bagian sesudah delete. Maka dari itu hanya tersisa air. Oke. Di sini teman-teman bisa nyoba juga menggunakan di sini teman-teman bisa menggunakan operator juga, di mana teman-teman bisa contohkan seperti sebelumnya. Nah, di sini kita taruh di sini. Misal item 3 itu telur. Telur. Kita buang dulu yang ini. Nah, coba set. Nah, otomatis si pemrograman atau si kucingnya akan bantu karena
item 3 dari list tersebut adalah telur, maka benar. Misal kita bilang item 3 dari itu tersebut adalah ayam, misal kita bilang, atau daging lah, daging. Kita bilang, nah, maka akan false karena tidak terdapat daging di item ketiga. Oke, sini kita akan mencoba-coba lagi menggunakan variabelnya. Dimana kita akan misal mencoba, kita ganti dulu ini ya, ayam. Oke. Di sini kita ya terdapat apa saja. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan atau mengucapkan berapa banyak yang terdapat di list kita. Oke, coba kita lakukan. Nah, di sini otomatis akan 4 karena di list kita ini terdapat hanya 4 list saja. 4 makanan. Yang pertama ada ayam, daging, telur, dan air. Nah, lalu di sini kita juga akan coba misal nih. Baru kita ambil di sini. Lalu di sini kita bisa mencoba menjadi misal oke, di sini kita bisa uh, menyembunyikan apa itu. Nah, oke, di sini kita juga bisa menyembunyikan list tersebut. Nah, di sini terdapat fitur show list dan hide list, di mana kita misal hide list dan nah versi lagi kita butuhin lagi, lalu kita variabel lagi, kita misal kita butuh ini juga. Nah, dimana di sini otomatis perintahnya kita akan menyembunyikan list-list dalam makanan ini misal. Nah, teman-teman, di sini saya lupa menambahkan white di antara C karena pemrograman itu sangat cepat, maka otomatis pemrograman itu tidak menjalankan program yang pertama ini langsung menuju program kedua. Jadi di sini akan kita tambahkan white 2 detik misalnya. Nah, 4 dan ayam karena kita di sini memerintahkan berapa banyak yang ada di list tersebut, 4 dan saya item number 1. Nah, item number 1 itu ayam, Mbak. Nah, coba kita tunjukkan list kita. Nah, benar ya teman-teman, di sini terdapat 4 list dan yang nomor 1 itu ada ayam. Oke. Kita coba segini dulu menggunakan sketch, kita lanjut menggunakan replit. Oke, berikutnya di sini kita atau saya akan menggunakan list atau array dalam bahasa pemrograman Python menggunakan replit. Oke, kita sudah buka replitnya. Dan di sini kita akan melakukan pemrograman list di mana menggunakan Python. Oke, kita tulis langsung saja pemrogramannya. Makanan list saja ya. Makanan list dengan
Oke, misal yang pertama itu tadi apa samakan saja seperti di scratch ya, ada ayam, koma, ada ikan, ikutin aja yang ada di atlet, ada telur, telur, tempe. Oke, oke sudah begini kita lanjut ke bagian print print makanan list. Coba kita langsung print, coba print makanan list. Oke, di sini kita buat ini print and this. Oke, lanjutnya kita buat ini agak dispasi aja teman-teman agar kelihatan lebih rapi. Analis ganti jadi boleh tuh ikan bakar. Print oke, di sini kita akan menggunakan yang tadi saya di pembahasan atau menambahkan atau kategori ininya menambahkan titik event. Coba kita tambahkan mie goreng, coba. Oke, print cip makanan. Oke, coba kita jalankan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan di Python di mana makanan list kita terdapat ayam, ikan, telur, tempe. Nah, di sini otomatis perintah di Python-nya akan print makanan list karena di sini kita akan print makanan list. Print makanan list ayam, ikan, telur, tempe. Oke. Nah, di sini saya menggunakan makanan list ikan bakar. Makanan list satu itu ikan bakar. Nah, di sini dia itu sendirian karena saya menambahkan angka 1 setelah makanan list menggunakan ikan bakar. Lalu saya memprint makanan list yang kayak gini jadi ikan bakar di sini. Nah, lalu di sini juga saya menambahkan makanan list yang di sini kan event itu menambahkan tapi di akhir. Nah, kan akhirnya berarti tempe. Nah, berarti otomatis mie goreng ini akan ditambahkan setelah tempe. Nah, tempe, mie goreng. Oke, ini makanan list. Oke. Oke, di sini kita akan coba lagi di Scratch di mana
Kita di sini akan mencoba menggunakan apakah di dalam data tersebut terdapat ini. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, apakah di dalam data tersebut mengandung ayam, daging, telur atau air. Nah, di sini kita bisa buat ininya kayak gini. Di sini nggak apa-apa kita jadikan saja ini kayak gini. Kita butuh ini lagi dan kita butuh ini. Misal kita taruh telur. Apakah di data ini terdapat telur? Coba kita lihat. 4. Nah, di sini saya lupa menambahkan white-nya lagi teman-teman. Karena di sini uh, item ini tidak terprint atau tidak terinput ke dalam sini. Kita tambahkan dulu. Oke, ayam true. Nah, di sini berarti terdapat telur di dalam list kita teman-teman. Misal kita tambahkan susu 4 ayam false. Nah, maka otomatis jawaban akan false. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan if, di mana if-nya ini, nah, di sini kita misal apakah ada daging. Nah, kalau misalnya, nah ini misal terdapat daging, maka otomatis komputernya akan mengucapkan hello. Coba. No, maka akan mengucapkan hello karena di dalam list tersebut terdapat daging. Namun jika kita mengubah nama makanan yang tidak ada di list, misal kita ubah jadi ikan, nah otomatis pemrogramannya tidak merespon dari if-nya ini karena ikan tersebut tidak terdapat dalam list makanan. Oke, kita lanjut ubah ininya juga di dalam Python atau Replit. Oke, di sini kita akan mencoba atau mencontohkan seperti yang ada di sketch ini. Nah, seperti tadi kita coba di Replit atau Python. Nah, kita di sini tambahkan kata if ayam ini makanan list print benar. Coba kita jalankan. Oke, di sini terdapat kesalahan di mana saya lupa menambahkan titik 2 di sini. Coba kita tambahkan. Oke, di sini kesalahannya terdapat di sini. Oke. Oke. Di sini berhasil print benar karena di dalam list tersebut terdapat ayam. Namun jika saya ubah menjadi susu, saya susu. Nah, Replit-nya tidak menganggap perintah ini karena susu tidak terdapat di dalam list. Oke.
Di sini teman-teman juga sudah berhasil sampai sini. Teman-teman sudah memahami dasar-dasar dari list, array, if, else. Dari video-video sebelumnya juga teman-teman sudah memahami juga dasar-dasar dari algoritma dan pemrograman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita akan lanjut menggunakan diagram di mana terdapat diagram net. Nah, teman-teman di sini bisa membuat flowchart di diagram net ini. Kita lagi loading, kita tunggu. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart yang if dan else kemarin di sini diagram net. Nah, dan di sini juga saya sudah membuat flowchart mengenai list di sini. Nah, di sini saya sudah terdapat. Nah, flowchartnya ini teman-teman bisa aplikasikan dari flowchart ke Scratch. Oke, kita akan beralih ke Scratch, di mana flowchartnya ini menyuruh kita untuk membuat nama-nama dari buah. Oke, kita hapus dulu aja ini, kita buang semuanya. Oke, kita buat dari awal lagi. Ini kita hapus dulu variabel makanannya. Oke, kita buat di sini kita buat lagi matriksnya buah. Oke, di sini kita tambahkan, misal kita tambahkan buah apa saja yang teman-teman mau. Misal saya tambahkan durian, lalu saya tambahkan lagi apel, lalu saya tambahkan pisang. Lalu kita lihat, nah terdapat durian, apel, pisang. Oke, di sini teman-teman kita tanyakan apa yang buah apa yang Anda mau, buah apa yang Anda mau, tanya. Oke, kita ke variabel, kita set ini oke. Jadi kita buat variabel, misalnya teman-teman. Dua. Kita buat ulang dulu variabelnya. Variabel 2. Oke. Itu terbuat, kita set sini buat, terus kita ini unscale sini. Nah, di sini kita akan menggunakan if. If not. Di sini lalu kita tambahkan variabel lagi ke bagian bagian sini teman-teman. Lalu kita tambahkan di sini
kita ubah jadi buah. Lalu kita akan katakan say. Dan kita ini saya saya tidak mempunyai. Teman-teman bisa ikuti saja apa yang saya lakukan dalam script ini. Lalu kita tambahkan untuk variabel variabel buah ini. Oke, jangan lupa untuk menambahkan weight-nya sini. Oke, coba kita jalankan. Buah apa yang Anda mau? Misal saya mau apel. Nah, tapi kan di sini terdapat apel dalam buah tersebut, teman-teman. Jadi di sini saya lupa menambahkan ini. Nah, oh, buah yang ini. Oke, jadi di sini kita taruh kontrol lagi, stop. Lalu kita bilang save. Yes. Misal pisang. Nah, karena di sini pisang terdapat di dalam list, maka otomatis pemrograman akan langsung loncat ke bagian yes ini. Karena di bagian sini saya membuat atau melakukan jika pengguna mau buah yang tidak ada di dalam list, maka otomatis akan mengucapkan saya tidak mempunyai buah yang dijawab. Misal nih, kita tidak ada yang di dalam list, yang kita misal minta buah mangga. Nah, otomatis si pemrograman akan mengucapkan saya tidak mempunyai mangga. Kita ubah dulu menjadi second mangga. Saya tidak mempunyai mangga. Oke, berarti ini berhasil. Coba kita ubah durian. Yes. Nah, karena durian terdapat di dalam list, maka otomatis akan langsung ke bagian yes ini. Dan bagian if ini diloncat karena durian terdapat dalam list. Oke. Lanjut, kita ke bagian replete-nya. Oke, berikutnya kita akan melakukan di replete. Lanjut, kita clear dulu ini, kita hapus juga semuanya. Oke, di sini kita akan lanjut menggunakan Python. Kita buat pemrogramannya. Ini kita samakan saja seperti yang di sini, durian atau pisang. Oke, durian atau pisang. Oke, lanjut berikutnya di sini
Kita akan menanyakan buah untuk buah apa yang Anda mau. Oke, jika tidak ada buahnya ya, seperti yang di scratch, kita buat maka saya tidak punya lalu kita selesaikan exit tutup. Oke, lalu kita terakhir print. Oke, kita gampang. Di sini terdapat error di mana di line 4 ini saya lupa tambahkan titik 2. Oke, kita gampang. Buah apa yang Anda mau, coba kita ketik dulu buah yang terdapat di list. Nah, di sini langsung otomatis oke, karena buahnya terdapat di list. Coba kita ubah yang tidak ada di list. Misal saya mau buah mangga, saya tidak punya mangga. Oke, karena di sini nampaknya berdempetan, maka saya akan spasi di bagian sini. Nah, saya tidak punya mangga, langsung selesai. Kita ketik lagi, misal apel. Oke, nah karena di sini buah yang terdapat dalam list cuma 3 doang. Oke, kita selesai cobaannya dengan Revit. Oke, berikutnya di sini kita akan melanjutkan project kita membuat game sederhana melalui Scratch. Oke, kita hapus dulu ini di sini. Kita centangnya kita hapus-hapusin dulu. Nah, oke, di sini kita akan membuat game sederhana di mana kita buat dulu list ya. Di sini kita buat list bahan cookies. Oke, di sini kita tambahin bahan-bahan cookies. Kita buat cookies. Kita akan buat cookies di mana terdapat coklat, susu, apalagi ya teman-teman, mentega, telur, lalu coklat, susu, gula mungkin, garam mungkin, terus apalagi yang terakhir mungkin coklat, susu, bahan cookies, mentega, sama coklat chip. Oke, nah di sini teman-teman bisa, karena di sini terdapat, kita mencoba membuat game di mana gamenya itu menebak bahan yang kita butuhkan untuk membuat cookies. Nah, karena di sini terdapat bahan-bahannya, seperti yang tadi saya sudah contohkan sebelumnya, kita hide dulu bahan-bahannya. Nah, setelah ke hide bahan-bahannya, oke, kita langsung masuk ke ininya, set score ya, kita buat variabel
karena di game ini dapat skor ya teman-teman, skor. Oke, skor song. Oke, lalu kita ke say. Halo, coba tebak 3 bahan yang dibutuhkan untuk membuat cookies. Cocok. Oke, lalu selanjutnya jangan lupa untuk wait. Nah, ini penting teman-teman, karena jika tidak ada ini, program tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan. Oke, lalu kita ke sini, kita tanyakan bahan pertama. Kalau bahan satu aja. Bahan satu, tanda tanya. Oke, lalu kita buat lagi bahan satu variabel. Lalu kita gunakan if. Tapi sebelum menggunakan if, kita set dulu ininya. Terus kita akan sini. Nah, kita tambahkan if teman-teman, karena kita perlu dapat listnya. Oke, kita variabel, kita masukkan yang ini. Kita masukkan lagi variabel yang ini dan satu teman-teman. Oke, teman-teman bisa ikutin saja seperti ini. Lalu kita masukkan sini hello, dan kita butuh 2 ini. Oke, kita lihat. Nah, jika dia benar maka selamat, kamu benar. Kamu benar, di sini. Oke, lalu kita inikan skornya. Set. Teman-teman bisa menggunakan set atau menggunakan plus-plusan ya teman-teman. Nih, skor. 1. Oke. Nah, teman-teman bisa juga mengubah ini nih menjadi seperti ini. Kita cara yang tambah. Kita masukkan dulu ininya. Skor plus 1. Nah, teman-teman bisa juga buat seperti ini. Oke, kita unduh dulu. Nah, saya buatnya seperti ini saja, lebih simpel. Oke, selanjutnya kita buat else-nya. Oh, saya menggunakan if doang. Coba kita dulu ini. Kita menggunakan if else teman-teman. Salah saya menggunakan if yang tadi. Nah, else-nya jika salah menebak. Jika salah menebak, maka dia akan mengucapkan kita akan begini. Nah,
Waduh, salah gitu, salah teman-teman. Oke, kita ini juga di sini wait selama 2 detik. Coba kita buat dulu. Tadi terdapat coklat. Nah, ini jangan lupa di spasi ya teman-teman. Nah, biar terdapat ini. Misal tadi gula, tadi gulanya sepertinya tidak ada ini ya teman-teman. Tidak pakai. Nah, jangan lupa ini juga kapitalnya harus benar ya teman-teman. Misal di list ya tadi kapital, maka depannya kapital. Jika tidak kapital, maka tidak kapital juga. Nah, ini bahan pertama sudah bisa, skor juga sudah nambah. Oke, kita lanjut. Kan ini kita coba nebak 3 bahan. Oke, karena kita akan buat bahan kedua. Namun karena ini sama seperti ini, teman-teman bisa klik kanan dan duplikat. Nah, di sini teman-teman sudah membuat ini kayak gini seperti ini tanpa perlu susah satu-satu seperti ini karena kita sama saja ingin menanyakan bahan kedua. Oke, bahan kedua. Bahan kedua, jangan lupa ini juga kita buat variabel bahan 2. Oke, masukkan yang di sini. Hapus. Namanya bahan 2. Oke, tadi juga duplikat. Nah, duplikat dari sini, duplikat dulu. Oke, sudah. Bahan 3 kita buat. Variabel bahan 3. Jangan lupa dibuat ya teman-teman karena berbeda bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Oke, kita cek dulu. Ya sudah. Lalu kita tambahkan akhirannya join gen selesai. Terus kita tambahkan lagi yang join di sini. Skornya kita taruh sini. Poin. Poin dan kita tunjukkan list kita. Show list. Oke. Coba kita coba. Oke, bahan pertama tadi coklat. Selamat, kamu benar coklat. Bahan kedua gula misalnya. Selamat, kamu benar gula. Terus susu. Nah, kita ubah skornya dulu teman-teman. Ini tidak, ini ubah. Oke, coba kita ulangin. Skornya tadi tidak berubah. Coklat, gula, oke, susu. 3 poin. Nah, di sini juga sudah muncul listnya.
dan ini juga sudah terdapat akhir skornya 3 poin. Oke, kita spasi dulu karena itu tidak ada jaraknya. Coklat, gula, susu. Oke. Dan ya teman-teman di sini sudah terdapat ininya. Nah, bahan listnya oke. Dan ini juga 3 poinnya sudah benar. Teman-teman bisa nambah spasi di sini agar lebih bagus. Nah, oke teman-teman jika sudah sampai sini teman-teman tidak ada kendala dalam pemrograman sketsnya. Namun teman-teman jika ada kendala dalam sketsnya, teman-teman bisa nanya saja di kolom komentar. Karena di sini saya akan lanjut ke sama seperti ini untuk menanyakan bahan-bahan yang diperlukan, namun dalam bahasa pemrograman Python di Replit. Oke, di Replit di sini kita akan langsung saja kita hapus dulu ini, hapus dan clear. Nah, kita di Replit sama seperti yang di sini, namun agar lebih mudah saya menggunakan flowchart. Teman-teman bisa menggunakan flowchart di diagram net ini seperti ini juga, bisa susun. Nih, saya sudah membuat contoh diagram flowchartnya, di mana yang pertama ini ada buat bahan-bahan yang teman-teman mau. Misal saya buat bahan-bahan cookies. Nah, oke, kita langsung skornya kita iniin. Nah, lalu kita langsung tanyakan ke pertama, di mana yang pertama itu kita tanya bahan yang ditebak oleh pengguna dan tunjukkan skornya. Jika salah, maka buat atau katakan sesuatu. Seperti itu terus sampai bahan ketiga. Tutup. Sama seperti ini ya teman-teman yang kita scratch. Oke, kita masuk aja langsung ke pemrogramannya. Kita buat import bahan cookies. Oke. Bahan cookies yang pertama itu ada apa ini? Kita lihat dulu listnya. Coba kita lihat dulu listnya. Kita salahkan saja teman-teman. Di sini terdapat coklat, susu, mentega, telur, gula, garam, dan coklat chip. Oke, kita samakan saja. Coklat, gula, garam, mentega, cetek, gula, garam, mentega, terus apa lagi? Ada susu, lalu ada telur, itu dengan dan terakhir ada coklat chip. Oke. Kita lihat dulu coklat, gula, garam, mentega, susu. Oke, benar. Kita set ininya skor 0. Lalu kita ini print
Halo, selamat datang. Silakan tebak bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat cookies. Oke. Kita buat time slip karena ini sangat berguna karena jika tidak ada time slip maka pemrograman tidak berjalan. Namun berjalannya langsung ke bagian akhir saja. Nah, kita langsung masuk ke sini. Bahan satu itu input. Kita buat bahan satu tanda tanya. Oke, kita karena di sini cuma silakan tebak, kita akan buat tiga tebakan ya teman-teman. Silakan tebak tiga bahan. Tebak tiga bahan. Oke. Bahan satu itu belum masuk. Oke. If bahan satu in cookies. Titik dua. Skor. Jangan skor print dulu. Print benar. Dan kita buat skor plus kemenangan okay. Kita buat lagi, kita buat else-nya. Oke. Seperti yang tadi kita ini cuma tinggal copy paste aja. Ctrl C, Ctrl C, kita paste ke bagian sini. Namun kita ubah aja ininya menjadi bahan 2. Bahan 2. Lalu ini menjadi bahan 2. Oke. Kita cek dulu. Ini benar. Namun di sini kita tambahkan saja listnya. Dan satu di sini kita tambahkan juga. Dan 2. Oke. Kita buat lagi seperti ini untuk bahan 3. Ganti 3 dan 3. Oke. Salah lalu kita
ini lagi print game telah selesai. Skor Anda adalah ini, terus string sama string lalu skor lalu tambah poin. Kita cek dulu print game telah selesai. String skor oke benar. Oke, coba kita jalankan ya teman-teman. Semoga tidak ada yang salah. Halo, selamat datang. Coba kenapa membuat untuk membuat cookies. Sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Oke, ini sudah benar. Nah, ini terdapat kesalahan nih. Di sini membuat bahan satu, oke. Ini namun kayaknya sepertinya kurang spasi. Coba kita lepas. Membuat ini ada kesalahan ini dalam ini. Sebentar saya cek dulu. Oke, coba saya cek. Benar. Sabar kita ini. Oke, dan satu misal tadi coklat. Oh, coklatnya udah kecil teman-teman. Lupa ya. Ulang-ulang. Yang satu coklat, benar coklat. Bahan dua gula. Bahan tiga coba telur. Oke, di sini sepertinya kurang bagus ya teman-teman, karena bahan duanya setelah bahan-bahan ini tidak ada spasi. Oke, saya spasi dulu. Spasi.
spasi, spasi. Ini juga spasi. Oke, di sini terdapat kesalahan melakukan bahan cookies tidak menampilkan listnya. Oke, saya ubah dulu di sini. Oh, ini lagi ini teman-teman. Stop dulu, kita stop dulu. Oke. Oke, ini nah, coba kita clear asal hilangkan. Satu, coklat, gula, susu. Nah, di sini sudah terdapat listnya. Cuman di sini menanyakan bahan tidak ada spasi, kita spasi dulu biar lebih bagus melihatnya. Spasi dan spasi. Oke. Dan satu, gula, coklat, susu. Oke. Ini telah selesai skor Anda yang 3 poin dan yang dibutuhkan seperti itu adalah coklat, gula, garam, 3 susu, gula, coklat chip. Oke. Ini programnya sesuai yang saya perintahkan ya teman-teman. Namun teman-teman jika ada kendala bisa menanyakan saja di kolom komentar. Tapi teman-teman bisa mengikuti aja step by stepnya yang saya lakukan seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Namun jika teman-teman masih kebingungan, bisa tanyakan saja teman-teman di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.